Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Agustian dari kelas 10 TKJ 3. Saya ingin menjelaskan isi dari bab 1, yaitu tentang mengenai berpikir komputasional. Yang pertama ada pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan sebuah konsep atau cara untuk mengamati masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan menerapkan teknologi ilmu komputer. Dengan berpikir komputasional, seseorang akan mampu untuk mengamati masalah, memecahkan masalah, hingga dapat mengembangkan solusi dari permasalahan tersebut. Pada dasarnya, berpikir komputasional memang mengadaptasi dari sebuah pemikiran atau cara kerja yang berasal dari komputer. Akan tetapi, beberapa orang masih beranggapan bahwa berpikir komputasional itu harus memakai aplikasi komputer. Pada kenyataannya, yang dimaksud dalam berpikir komputasional tidak harus menggunakan komputer. Lalu ada 4 komponen berpikir komputasional, yaitu yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diselesaikan. Contohnya seperti kita menjadi panitia 17-an, maka kita bisa menunjuk ketua-ketua yang lainnya seperti menjadi ketua acara, ketua konsumsi, ketua publikasi, dan ketua keamanan. Lalu yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya seperti jemuran di rumah kita, seperti ada baju ayah, ibu, kakak, atau adik. Kita bisa tahu mana jemuran ayah, ibu, kakak, atau adik itu karena jemuran-jemuran itu ditaruh di tempat yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi adalah fokus pada informasi yang penting-penting saja. Contohnya seperti kita menceritakan pengalaman keluar kota kita kepada teman-teman kita, seperti mulai dari bersiap-siap, berangkat, berfoto bersama, makan di kafe, atau menginap di hotel. Kita tidak akan menceritakan semua itu, karena jika kita menceritakan semua itu, teman kita akan bosan mendengarnya. Jadi kita akan menceritakan yang penting-pentingnya saja, seperti kita berfoto bersama, makan di kafe, atau pergi ke tempat-tempat yang lain. Lalu yang 4 ada algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti kita membuat daftar belanja, seperti ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan susu. Jadi, membuat daftar belanja membuat masalah menjadi lebih mudah diselesaikan. Lalu selanjutnya ada pencarian atau searching. Pencarian merupakan proses yang sering digunakan dalam pengelolaan data. Proses pencarian adalah menemukan nilai tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama. Lalu selanjutnya ada pengurutan atau yang disebut sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen ke dalam data dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Ada 2 elemen, yaitu urut naik atau disebut ascending, lalu urut turun atau disebut descending. Lalu selanjutnya ada tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Tumpukan atau stack merupakan sebuah kumpulan data dengan data yang ada diletakkan di atas data yang lain. Contoh dalam penerapan stack seperti tumpukan pada buku. Apabila kalian ingin menumpuk buku, maka kalian akan memulai dari bawah, kemudian buku ditumpuk sampai ke atas. Lalu yang kedua ada antrian atau queue. Antrian atau queue adalah suatu unit yang sedang menunggu giliran untuk dilayani, diolah, dan sebagainya. Contoh penerapan queue dalam kehidupan, misalnya antrian di bioskop. Pada saat mengantri, orang yang pertama kali mengantri akan mendapat pelayanan pertama, dan yang pertama yang akan keluar dari antrian. Sekian penjelasan tentang berpikir komputasional dari saya.
Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.